kita memang belum biasa ya memeriksa kalau mau calon pengantin tuh saling diperiksa gitu. Padahal ya. Itu penting ya dok? Iya, emang mestinya. Mestinya kita harus membiasakan diri, jangan nanti kalau udah lahiran baru nangis-nangis ya bagaimana gitu kan kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau menikah ini penting sekali pemeriksaan kesehatan dari calon suaminya maupun calon istrinya ya dok ya. Betul. Karena komitmen Rosina dan teman-teman tidak menolak pasien siapapun itu, akhirnya jadi overload pasien ya Mbak ya. Banyak sekali pasien yang datang, sementara tenaga kesehatannya juga terbatas, tempat-tempatnya terbatas. Jadi ini ada satu kasus di mana satu bed dipakai oleh 3 bayi seperti ini. Makanya kalau ada gedung kiara yang sebesar itu, mudah-mudahan bisa dok ya? Ya. Mudah-mudahan profil. Ada Bu Citra, Masya Allah. Bu Citra asalnya dari mana? Jakarta Tim. Oh, orang Jakarta. Iya. Ini anaknya Bu Citra anak keberapa Bu? Pertama. Iya, pertama. Berapa? 2 bulan. Baru mau 3 bulan sih nanti tanggal 4. Ada kenapa Bu? Awalnya itu dia dari lahir itu kan ketuban aku udah kering ya di dalam. Terus usia 37 minggu lahir. Ternyata cukup bulan ya 37 minggu ya? Iya, katanya sih kurang seminggu. Oh ya, 38 ya harusnya? Iya, udah lahir, di rumah itu nggak ada apa-apa, normal aja. Tapi kok makin lama susunya kuat, ASI-nya kuat, nggak naik, berat badannya nggak naik-naik gitu. Ya udah, akhirnya dirawat sehari di Bunda Alia, nggak ada perubahan. Udah di fisioterapi, segala macam juga nggak ada perubahan. Akhirnya dirujuk ke RSCM di sini, ke THT Laring. Ternyata mengidap kelainannya laringomalacia tipe 3. Ya udahlah, namanya ujian rezeki dari Allah, aku bilang kan. Mau gimana lagi, pas masuk ke sini itu karena nafasnya sempat berhenti. Sempat berhenti itu berapa lama? 5 detik. Oh, sleep apnea itu bukan? Iya. Kalau bisa dibilang sih kayak lupa napas aja, mungkin dia capek. Ya udah, akhirnya aku bawa ke sini. Ini baru bisa ketemu. Udah mau sebulan di sini. Sebulan di sini ya? Di rumah sakit. Di RSCM ini? Iya. Setiap hari ke sini kan atau? Enggak sih, ini baru 3 kali. Oh. Baru ketemu dedeknya baru 3 kali. Apa harapan? Ya, harapan sih pengennya sehat ya, namanya orang tua. Cuma kan yang punya kuasa Allah, kita ngikutin aja lah. Udah memang rezekinya, memang dikasihnya seperti ini gitu kan, jalanin aja. Sedih sih, sedih. Iyalah, pasti lah. Aduh, saya juga pasti anak pertama ya. Tapi cuman alhamdulillahnya katanya kan kemarin harus pakai apa yang dioperasi ini di sini. Cuma alhamdulillah dia kuat, nggak nutupin jalan napas. Ya itu sih harapannya. Cuma kan kasihan kan, namanya masih bayi. Iya sayang. Tapi alhamdulillah berat badannya udah naik. Amin, sih. Alhamdulillah. Semoga dia cepat sembuh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Iya nak. Ada siapa itu? Silakan masuk. Jadi sebelum kita mengakhiri video ini, teman-teman sekalian, kita kembali lagi kepada adik yang tadi kita lihat di awal-awal bersama dengan Dokter Putri ya. Dokter Putri menemani ya, Dok? Iya, silakan Mbak Oki. Karena sudah ada orang tuanya sekarang, kita mau tanya sama Ibu.
Jadi kenapa Bu si Ade kok? Jadi ada yang namanya chronic lung disease, jadi paru-parunya masih tergantung dengan oksigen. Jadi belum bisa dilepas selang pernafasannya, sehingga dipasang selang sekarang dari sini, selang pernafasan yang kita sebut tracheostomy. Ibu Yuli dari mana? Soalnya ada Bapak juga di sini. Ibu Yuli dari mana? Sama Pak. Bukan orang Jakarta ya? Jadi dari kampung halaman, dari Cilacap ya? Dibawa adik ke RSCM? Enggak, kita udah tinggal di Jakarta, udah domisili di Jakarta. Itu awal kelahirannya gimana Bu? Ceritanya? Kelahirannya sih sehat, normal. Di USG juga semuanya sehat ya? Semua sehat, nggak ketahuan ada Down Masalah. syndrome, terus fistrum, sama yang tracheostomy itu nggak ada. Semua sehat. Akhirnya tahu adik ada sesuatu itu pada saat apa? Umur 4 hari di rumah. Di rumah 4 hari BAB-nya kurang bagus. Saya bawa ke dokter. Lalu Diminta dirujuklah ke sini. minta dirujuk ke dokter bedah. Iya, nggak tahunya usus besarnya juga operasi di perut. Berjalan 1 bulan setengah, operasi lagi perutnya juga. Mau 2 bulan, Down syndrome. Gejala. Harus tes kromosom dulu. Lalu kemarin terakhir dibikin Tracheostomy karena kelamaan pakai ventilator kata dokternya. udah mau 3 bulan ya dok. Iya, tanggal 4 nanti 3 bulan diterima. Sabar ya Bu, semangat ya. Anak yang ini dok, cowok satu-satunya. Ini ada berapa Bu? Aturan keempat. Anak yang keempat. Oh, kakaknya 3, perempuan semua. Iya, yang hidup baru 3 ini. Yang apa? Yang hidup. Yang hidup. Yang nomor 2 2 meninggal di dalam kuburan. Yang nomor 2 meninggal. Tapi anak yang 1 dan 3 semuanya sehat. Sehat semua. Kita doakan sama-sama teman-teman sekalian, semoga Arsya dianugerahi kesehatan, orang tuanya dianugerahi kesabaran ya Pak ya. Dan semoga insya Allah Arsya tumbuh optimal insya Allah. Amin. Dan kesehatan pastinya, ibu dan bapaknya sehat supaya bisa terus mendampingi Arsya juga sama insya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Masih. Sabar ya Bu, Pak. Ya, makasih. Terima kasih. Ibu izin bertanya, waktu USG sudah mengetahui kondisi Adam nggak Bu ketika di USG? Karena Sudah. kan Adam kan kelihatan kakinya nggak kecil, mohon maaf ya Bu. Iya. Di USG sudah kelihatan ya Bu ya? Sudah ada diagnosanya kayak gitu. Waktu pertama kali Ibu mengandung dan kemudian dokter mengatakan ada sesuatu yang berbeda, salah satunya di kakinya ya Bu ya, karena kan kelihatan ketika USG. Apa yang terjadi saat itu pada Ibu dan Bapak? Saya sih masih berserah diri aja ya sama Allah. Saya coba melakukan yang terbaik. Di kamilah saya melakukan yang terbaik. Biar masih apapun yang diberikan sama Allah itu udah yang terbaik. Apapun yang nanti akan terjadi itu yang memang yang terbaik. Saya percaya aja sama Allah, semua yang diberikan pasti yang terbaik. Jadi pada saat di kandungan dokter sudah mengatakan ada sesuatu yang berbeda dan Bapak dan Ibu sudah menerima keadaan itu. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu Bu? Setelah Adam lahir, apa yang terjadi berikutnya? Ya langsung saya seperti ini, langsung perawatan intensif di sini. Sudah berapa bulan di NICU RSCM Bu? 3 minggu. Setiap hari kah Bapak dan Ibu datang ke sini atau seperti apa? Bu? Lebih sering ke saya sih. Bapak yang sering datang? Lebih sering ke saya karena istri mungkin lebih saya utamakan kesehatan istirahat dulu, soalnya kan bolak-balik ke rumah takut dia lelah, makanya saya yang sering datang. Harapan Bapak dan Ibu untuk Adam apa? Saya cuma minta sama Allah apa penyakitnya. Semoga dia
pada kami bisa kumpul. Ya Allah. Itu harapan besar saya. Saya pasrah sama Allah, tapi saya minta sama Allah. Bukan anak saya. Ibu mau ngomong sesuatu untuk Adam, walaupun Adam nggak ngerti nih. Insya Allah Allah takdirkan Adam tumbuh besar. Amin, kemudian Amin. Adam melihat bahwa dulu waktu masih bayi pernah ada orang tuanya di lucu ini. Amin. Ada sesuatu yang mau Ibu sampaikan ketika Adam besar nanti melihat video ini? Adam, anak mama saya. Maafin mama ya, Nak. Mama tahu ada anak yang kuat. Sehat ya sayang. Mama, ayah, abang Akmal, semuanya sayang Adam. Semuanya pengen Adam sehat. Kuat ya, Nak. Sehat ya sayang. Mama sayang Adam. Bapak dan Ibu semoga sehat selalu. Allah memberi kesabaran. Insya Adam juga. Semoga Allah kasih kekuatan. Amin. Dan bisa terus tumbuh optimal sampai besar nanti. Amin ya Allah. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada dokter dan para tenaga kesehatan yang sudah merawat Adam selama ini, Bapak Ibu? Dokter, terima kasih udah jaga anak saya. Nggak tahu lagi maksud mau bilang apa, tapi terima kasih banyak udah jaga selama ini. Ini cuma Allah yang bisa balas kebaikan dokter dan suster. Terima kasih. Berikutnya kita mau menuju ke tempat-tempat ASI di Nicu RSCM ini. Ternyata ada tempat ASI ya, Prof ya. Ini apa, Prof? Ini kulkas ini bisa nyimpen sampai minus 22. Jadi ini Allah. Buat ibu-ibu kami butuh, karena ada bayi-bayi kecil itu nggak boleh nungguin ibunya. Misalkan bayi sekilo, dia udah bagus 1-2 jam harus dikasih minum. Ibunya belum ada ASI-nya. Nanti bagaimana? Keluarin sama kita. Nah, jadi kami butuh sebenarnya support. Kadang-kadang ASI donor habis gitu. Jadi mudah-mudahan kalau ibu-ibu punya kelebihan, marilah bersedekah. Caranya ya. Gimana, Dok, kalau kita bisa nanti hubungi petugas saya. Nah, cuman minta tolong, maaf syaratnya harus menyertakan tadi. Pertama, bayinya nggak boleh, ASI-nya tuh nggak boleh lebih dari 6 bulan. Karena proteinnya udah nggak bisa dipakai. Sedikit. Yang kedua harus bebas penyakit. Nah, ini yang kita minta ya, udah harus punya menyertakan screeningnya. Sebab kita nggak punya uang terus terang. Jadi ibunya diperiksa HIV, hepatitis B, apalagi CMV, apalah gitu, nanti ada itu ya. Jadi ASI-ASI yang dibutuhkan adalah ASI-ASI usia ibunya 6 bulan ke bawah. Dan sehat gitu ya. Kami ini sebenarnya kan akan menjadi kan pusat rujukan nasional. Jadi kami harus memberi contoh pada anak didik. Banyak kan yang lagi belajar di sini, datang dari seluruh Indonesia. Nanti diharapkan kalau mereka pulang itu bisa mencontoh yang benar gitu, contoh yang benar. Ya, di sini kan suhunya harus terjaga terus tuh. Ini nanti dia ada computerized-nya. Jadi kalau kebuka dan sebagainya ketahuan gitu loh.
nggak boleh ada listrik mati, nggak bisa di sini gitu. Ada backupnya gitu. Info baru ya teman-teman semua yang punya kelebihan ASI, khusus ibu-ibu yang baru melahirkan sampai usia 6 bulan ya. ASI sangat dibutuhkan di NICU, salah satunya NICU RSCM, jadi kita bisa mendonasikan atau mendonorkan ASI kita. Karena tadi lihat ada 60 anak, banyak sekali memerlukan ASI. Mudah-mudahan itu bagian dari sedekah kita, salah satunya adalah bagi yang berlimpah ASI bisa sedekah kepada anak-anak yang membutuhkan. Seperti itu. Yuk kita keliling lagi. Masya Allah teman-teman semua, tidak terasa 3 jam saya berkeliling NICU dan melihat 60 lebih bayi-bayi yang ada di NICU RSCM. Sembari tadi pagi mengantar Sulaiman untuk ambil darah dan kemudian mengambil hasilnya. Saya belajar banyak teman-teman sekalian. Teman-teman lihat di video-video yang ditayangkan, semua orang tua menangis ketika melihat anaknya Allah anugerahi penyakit-penyakit tertentu atau kelainan-kelainan tertentu. Dan saya belajar mereka menangis sebagaimana manusia biasa. Saya juga dulu menangis waktu anak saya di NICU, tapi mereka punya keyakinan yang kuat, tawakal kepada Allah SWT, berserah diri yang luar biasa. Dan saya belajar satu hal yang buat saya terharu banget teman-teman sekalian, yaitu Prof Rina, Dr. Putri, dan teman-teman lainnya yang memang luar biasanya dedikasinya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Saya terharu ketika mereka mengatakan mereka menerima semua pasien dalam latar belakang apapun, bahkan yang nggak punya uang sekalipun, ditampung semuanya bayi-bayi tersebut. Saya terharu ketika mendengar banyak sekali bayi-bayi yang tidak diinginkan, yang orang tuanya pergi begitu saja atau dijemput paksa dan sebagainya. Tapi Prof Rina dan teman-teman lainnya, para dokter, para tenaga kesehatan, suster melayani dengan sepenuh hati anak-anak itu. Kemudian saya berpikir teman-teman sekalian, teman-teman mohon doanya, tapi saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu di bidang ini gitu, karena saya pernah melewati masa-masa itu. Saya pernah melewati masa di mana Sulaiman di NICU, menangis, deg-degan menunggu kabar dari dokter dan sebagainya. Tapi saya bersyukur kepada Allah karena Allah memudahkan untuk pengobatan Sulaiman sejauh ini. Sehingga jiwa saya merasa terpanggil untuk ketika Allah sudah kasih kenikmatan yang banyak untuk saya dan Sulaiman, dalam artian bisa melakukan pengobatan-pengobatan. Kayaknya saya nggak baik deh. Rasanya saya dibilang orang nggak bersyukur deh kalau saya nggak melakukan sesuatu untuk anak-anak lainnya. Maka saya berharap, mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan saya bisa melakukan sesuatu. Saya bilang pada Prof Rina, tolong libatkan saya untuk anak-anak ini apapun itu. Maka mohon doanya dari teman-teman semua, semoga Allah luruskan niat saya dan semoga ada manfaat yang lebih besar lah dengan wasilah Sulaiman. Semoga ada manfaat yang lebih besar. Dan saya percaya teman-teman sekalian, in ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Setelah 3 jam berkeliling NICU, kemudian saya mengambil hasilnya Sulaiman. Ini hasil penting banget, ini hasil hormon tiroid. Dimana kalau ini sudah bagus hasilnya, maka Sulaiman bisa melakukan pengobatan namanya terapi growth hormone, hormon pertumbuhan. Dan itu terapi yang sangat penting untuk anak-anak Prader-Willi syndrome supaya pertumbuhannya baik. Dan saya terharu setelah saya lihat hasil ini, yang sebulan lalu hasilnya nggak bagus dan nggak bisa dilakukan terapi growth hormone, tapi hasil ini menunjukkan Sulaiman semuanya bagus, sehingga dokter mengatakan kalau hasilnya bagus kita bisa melakukan pengobatan berikutnya. Ini satu hal yang saya syukuri, dan saya merasa bahwa mungkin Allah kasih berita gembira ini, saya pikir mungkin karena saya melakukan sesuatu, walaupun tidak seberapa, tapi saya pikir mungkin karena wasilah itu juga. Karena saya percaya tadi semua kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Begitulah teman-teman sekalian, banyak keajaiban, banyak cerita-cerita mengharukan, banyak hal yang harus kita syukuri. Tapi saya berharap video-video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lelah untuk berbuat baik, apalagi untuk membantu orang lain, karena sesungguhnya ketika kita bantu orang lain, kita sedang
membantu diri kita sendiri. Allah menurunkan pertolongan untuk diri kita dan anak-anak kita insya Allah. Dan tolong doakan selalu untuk anak-anak dimanapun berada supaya selalu sehat, tumbuh optimal, orang tuanya diberi kesehatan dan kesabaran seperti kata Dokter Putri tadi, dan Sulaiman diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kelak Sulaiman juga bisa menginspirasi orang banyak dengan kelainan genetik yang Sulaiman miliki, dengan perjuangannya sejak kecil terus terapi dan sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya dia bisa menginspirasi orang banyak sehingga orang-orang lain di luar sana juga bisa terus bersemangat untuk mendapatkan kesembuhan atau kehidupan yang lebih optimal lagi. Terima kasih telah menonton vlog ini ya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kita ketemu di vlog-vlog berikutnya dengan berjumpa dengan anak-anak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.